Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilat Nisa. Saya merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Provinsi Bangka Belitung dengan NIM 2215068. Video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah teori kepribadian yang diampu oleh Ibu Miska Zulfa MAG. Di video ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Prinsip dan Cara Menerapkan Teori Belajar Sosial Albert Bandura. Baik, langsung saja. Apa itu teori pembelajaran sosial Albert Bandura? Teori pembelajaran sosial Albert Bandura adalah pembelajaran dengan mengamati dan bertindak. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Mengamati adalah pemodelan yang mencakup pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas yang benar, mengkodekan secara tepat kejadian-kejadian untuk dipresentasikan di dalam memori, melakukan performa aktual perilaku dan menjadi cukup termotivasi. Kemudian, pembelajaran dengan bertindak adalah mengizinkan seseorang untuk mencapai pola-pola baru perilaku kompleks lewat pengalaman langsung dengan memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi perilaku tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar ada 8. Yang pertama, kepribadian. Seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui pengamatan. Dan yang kedua, belajar melalui proses pengamatan yakni modeling. Terjadi proses pengamatan terhadap segala yang dapat ditimba sebagai pengalaman sekarang dan merasakannya. Yang ketiga, determinisme psikopocal sebagai pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk hubungan interaksi timbal balik yang terus-menerus, merupakan penerapan makna belajar mengajar dalam fungsi dan daya pedagogis. Yang keempat, prinsip tanpa bantuan. Dan yang kelima, teori belajar sosial berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dari segi interaksi feedback yang berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. Dan yang keenam, teori belajar sosial Bandura dapat menerapkan prinsip pertumbuhan, kontinuitas, dan rekonstruksi selama berlangsungnya proses belajar mengajar karena terjadi upaya penyesuaian diri. Dan yang ketujuh, mengkaji 4 tahap belajar dari proses pengamatan atau modeling yang terjadi dalam observational learning. Yang terakhir, 8. Konsep dasar teori efikasi diri adalah adanya keyakinan bahwa setiap individu mempunyai kemampuan mengontrol pikiran, perasaan, dan perilakunya. Dengan demikian, efikasi diri merupakan masalah persepsi subjektif. Kemudian, cara menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura. Yang pertama, mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Yang keempat, menggunakan musik. Dan yang kelima, menciptakan suasana yang riang. Yang keenam, teknik penyajian materi bervariasi. Yang ketujuh, mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak apa yang saya jelaskan dalam materi ini. Sebelumnya saya mohon maaf atas kesalahan apa yang saya ucapkan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.